5 Januari 2026 mendatang pembelajaran akan kembali dimulai. Mendikdasmen Abdul Muti ini menyatakan 85% sekolah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana siap melaksanakan pembelajaran kembali. Mendikdasmen pun menyatakan akan ada kurikulum khusus untuk pembelajaran di daerah terdampak bencana. Bagaimana sebaiknya sistem pembelajaran dilaksanakan di daerah terdampak bencana? Kami akan berbincang dengan pengamat pendidikan Retno Listiarti. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Mbak Retno, ini berbicara soal kesiapan fasilitas dan bangunan tadi dikatakan 85%. Sebagai pemerhati pendidikan, Anda melihatnya seperti apa? Ya, 85% tadi nggak dirinci ya. Baik. Misalnya kan itu menyebutkan 3 wilayah ya, mulai dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Lalu yang 85 apakah seluruhnya atau beberapa. Tetapi itu sebenarnya sesuatu yang menurut saya sudah bagus banget ya. Artinya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu betul-betul nyiapin. Jadi selama ini ketika tanggap darurat dilakukan, kemudian huntara mulai dibangun, mereka sebenarnya juga mempersiapkan gitu ya. Salah satunya adalah lewat tenda-tenda. Sebenarnya waktu dampak dari bencana gempa dan tsunami yang sempat terjadi di wilayah kita, misalnya terdampak berat waktu itu berada di Nusa Tenggara Barat ya, tepatnya di Lombok, itu memang pemerintah juga mendirikan tenda-tenda darurat, tetapi tidak Sekolah belum darurat atau belum bisa secara fisik ya membangun sekolah, jadi kan memang harus bertahap. Tetapi itu juga sesuatu yang sebenarnya sudah bagus, karena begitu anak punya rutinitas sekolah, sebenarnya dia segera pulih dari psikologi tekanan akibat bencana ini gitu. Jadi itu memang sangat bagus. Dia mulai ketemu teman-temannya, ketemu gurunya, mulai belajar rutin, mulai punya aktivitas rutin, bangun pagi, berangkat. Itu ada sesuatu yang sangat positif bagi penyembuhan psikologi anak-anak ini. Yang kedua, menurut saya memang bukan cuma fisiknya aja, tetapi kita harus nyiapin kan kurikulumnya. Tadi disebut ada kurikulum khusus. Nah, kurikulum khusus itu namanya kurikulum darurat sebenarnya. Nah, kurikulum itu nggak perlu kita bikin kurikulum baru sebenarnya, tetapi kurikulum yang udah ada itu kan pasti ada capaian-capaian akademik tuh. Nah, misalnya dalam satu materi ya, umpamanya berbicara tentang umpamanya demokrasi deh gitu ya. Nah, itu di dalamnya pasti kan ada capaian-capaian. Misalnya ada 8 yang harus dicapai. Maka untuk wilayah-wilayah bencana ini jangan sampai 8, tapi misalnya dipilih yang utama aja, yang esensial. Nah itu jadi nggak perlu bikin baru, tetapi mencoret bagian-bagian yang sebenarnya pilih yang utama-utama aja. Jadi ambil yang memang terpenting. Betul, tapi ini pun harus nanti nggak berhenti di sini. Pada saat mereka mengikuti TKA misalnya, itu kan biasa TKA itu November ya. Itu TKA itu berarti harus nyesuaiin juga nih di wilayah-wilayah bencana ini gitu. Karena mereka tidak mungkin diberi tes yang tidak pernah diajarkan atau tercoret pada saat bencana itu, kemudian mereka pakai kurikulum khusus. Jadi TKA-nya pun harus nanti menyesuaikan dengan kurikulum khusus ini. Ini ketika berbicara bangunan yang namanya sekolah darurat atau sekolah-sekolah yang ada di lokasi terdampak ini kan pasti penuh dengan keterbatasan. Betul. Nah, bagaimana sebetulnya nanti mekanisme sistem pembelajarannya? Karena kita tahu misalnya jumlah siswanya tidak berbanding dengan jumlah kelas atau tenda atau sekolah darurat yang disediakan misalnya. Betul, itu hal yang itu tidak mudah banget tuh. Waktu peristiwa Lombok itu saya juga jadi KPAI dan waktu itu saya mencoba juga datang ke wilayah-wilayah itu untuk pengawasan. Itu nggak mudah. Nah, salah satunya yang dilakukan adalah satu, pemerintah nanti akan memetakan sebenarnya guru yang jadi korban berapa, yang kemudian masih hidup dan bisa segera melaksanakan tugas itu berapa. Kedua, murid-murid juga harus didata. Ketiga, kan ini bercampur ya di setiap huntara itu pun atau di tempat-tempat pengungsian itu udah campuran mungkin dari berbagai kecamatan yang datang ke situ. Maka perlu dilihat juga kelas. Jadi berapa sih yang berada di kelas, yang di SD, SMP, SMA, kemudian di kelasnya. Kalau SD itu gini, kelas 1, 2, 3 itu disebut kelas bawah. Nanti mereka digabung tuh. Nah, lalu yang kelas atas misalnya 4, 5, 6 mereka digabung. Nah, materinya ya tadi karena khusus, maka jam belajarnya juga pendek. Karena kan gini ya, gantian. Misalnya tenda tadi kita lihat sekecil itu kan tidak mungkin juga menampung dalam jumlah banyak. Nah, misalnya kelas pun paling juga hanya 2 kelas yang mampu dibikin sebagai sekolah darurat. Nah, maka penggunanya harus gantian. Misalnya dulu SMA yang sampai punya 12 rombel, rombongan belajar. Maka mereka kan harus dibagi-bagi nih. Nah, makanya itu nanti jamnya pun harus terbagi gitu. Dan itu bagian kurikulum di sekolah itu yang akan membagi. Nah, membagi itu adalah, makanya tadi pemetaannya. Nah, lalu yang penting banget waktu itu adalah ternyata itu tuh kita nggak bisa bilang begini ya, misalnya SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 atau SDN mana, itu tuh kaku pada, itu
untuk khusus sekolah SD ini enggak. Tapi saat itu Harus ketika dilebur, awal-awal terpaksa lembur Ya. karena mengikuti pergerakan di mana anak-anak ini tuh berada di pengungsian Baik, gitu. tadi yang menarik ketika Anda katakan misalnya sekolah dibagi dua, kelas bawah dan kelas atas, 1, Ya. 2, 3. Gimana ketika digabung nih? Kan mata pelajarannya berbeda. Ya. Jadi nanti ngambil materi-materi yang disinkronkan sama. Makanya tadi yang penting tuh bukan sekedar fisiknya yang siap, yang Pak Menteri katakan tadi, tapi yang penting adalah kurikulumnya udah siap belum? Karena guru Baik. akan menyesuaikan pembelajaran dengan kurikulum Khusus tadi. gitu. Nah ini udah disosialisasi belum? Karena sekarang guru-guru ini dalam kondisi mungkin juga dia kehilangan semuanya, nggak punya laptop lagi ya, komputer mungkin nggak ada dan PC nggak ada dan lain nggak ada. Nah ini gimana sebenarnya mereka juga disosialisasi dulu. Baik. Jadi maksudnya disosialisasi adalah misalnya per MGMP namanya. Jadi ada namanya musyawarah guru mata pelajaran. Nah ini penting betul tiap MGMP ini dilibatkan. Lalu Baik. MGMP ini akan mensosialisasi kepada guru-guru mata pelajaran. Misalnya kalau kita SMP atau SMA kan mata pelajaran itu basisnya. Ya. Nah berarti misalnya MGMP PPKN, MGMP IPA, MGMP Matematika IPS, misalnya. matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu mereka berkumpul dulu. Baik. Lalu di antara mereka memiliki tadi ya kurikulum khususnya ini lalu bersepakat untuk gimana nih proses dengan kondisi darurat. Nah ini tuh udah dilakukan belum gitu? Itu sih ya karena begitu masuk misalnya besok lusa ya Senin, tapi gurunya juga nggak punya semuanya gitu Ya, atau ya. nggak siap semuanya ini gimana? Jadi mesti dipastikan juga sebenarnya Baik. nyampe gitu. Kurikulum yang dimaksud tuh meskipun bentuknya tidak di print tapi bisa dilihat di laptop, mungkin kalau laptop udah nggak ada ya, di handphone Baik. gitu. Itu mungkin Baik. yang sekarang Ketika perlu. berbicara tadi kurikulum khusus, sebetulnya apa yang ditargetkan terhadap para siswa yang mengikuti sekolah darurat ini? Sebenarnya yang pertama itu adalah bagaimana proses pembelajaran, kan ini hak atas pendidikan Betul. ya, nih hak dasar. Itu tetap dijamin karena hak atas pendidikan itu adalah hak dirigible di mana dia itu dengan kondisi apapun perang apa kan tetap harus ada. Harus dapat pendidikan itu. Baik. Jadi bencana pun harus dapat. Yang kedua adalah bagaimana layanan pendidikannya ini mungkin kalau hari pertama sampai seminggu itu kayak model bermain dulu ya, maksudnya tidak langsung terus belajar matematika, Ya. belajar gitu, mungkin tidak gitu dulu. Tapi bagaimana kemudian anak-anak ini misalnya bercerita tentang mengemukakan apa yang sekarang dia rasakan gitu, atau pengalaman dia berbagi. Mungkin itu awal dulu. Kemudian Proses trauma healing juga di awal dulu ya? Betul, itu yang dilakukan dan jangan kita juga menganggap hanya khusus anak ya. Baik. Tapi bahwa guru-guru ini pun pasti mengalami trauma juga. Jadi guru-guru pun punya hak untuk dipulihkan sehingga dia bisa ngelayanin anak-anak. Karena dulu tuh ketika beberapa gempa ya yang terjadi di beberapa wilayah itu, ketika lagi ngajar gurunya ternyata juga masih trauma, padahal itu udah cukup lama tuh ya, Ya. maksudnya udah berapa bulan. Nah ketika tiba-tiba ada gempa, kan gempa-gempa kecil itu suka Ya, datang. gempa susulan. Iya, tiba-tiba itu gurunya, ini pada anak kelas 1 SD, dia lari duluan karena dia trauma. Muridnya ditinggalin gitu Baik. ya, dengan kondisi kebingungan. Itu sesuatu yang nggak salah sih, Ya. karena dia belum sembuh, dia belum pulih. Nah, yang penting tuh gitu. Jadi kalau ada gempa-gempa susulan, kemudian lagi belajar, kan ini perlu nenangin juga apa yang harus dilakukan. Baik. Ya, nah itu pun harus diajarkan atau disiapkan. Nah, baik, ketika murid ini mengalami masalah psikologis, ada guru BK. Lalu ketika gurunya punya trauma yang sama, apa yang harus dilakukan pemerintah? Jadi gini kan pemerintah tuh punya sebenarnya psikolog-psikolog yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sama di sebenarnya konselor di Dinas Sosial. Baik. Nah, berarti ini harus diperkuat nih di wilayah-wilayah bencana tadi. Nah, artinya guru-guru ini berarti nerima trauma healingnya dari sini misalnya. Nah, guru-guru BK itu sendiri kemudian akan membantu anak-anak untuk pulih karena kan ada anak-anak yang traumanya berat berarti dia harus dengan psikolog khusus. Ya. Tapi untuk yang ringan itu saya rasa peran guru BK itu menjadi penting. Baik, ini berbicara juga tadi yang Anda katakan, sarana seperti buku, Ya. alat tulis, itu kan juga hilang semua nih. Hilang Nah, untuk semua. menyemangati anak-anak ini, berarti pemerintah juga sudah mempersiapkan semua sarana Betul. apa yang harus dilakukan di kegiatan belajar mengajar tadi? Betul. Jadi kalau seragam talora nggak perlu gitu dalam arti untuk seragam ya udah pakai baju yang ada gitu. Tetapi alat tulis kan enggak ya. Ya. Nah, termasuk adalah bahan buku bacaan ya. Jadi kalau misalnya sekarang yang penting ya udah buku tulis dulu, peralatan tulisnya dulu. Nah, nanti kemudian secara perlahan baru buku-buku teks itu menjadi penting Ya. kan. Nah, ini yang nanti ke depan juga harus mulai
distribusi buku teks ke wilayah-wilayah ini karena kan semuanya habis. Mereka kan segalanya habis. Jadi secara otomatis ini penting, apalagi tadi ribuan sekolah kan yang mengalami, dan kemungkinan besar sekolah itu juga punya data-data penting ya, misalnya rapot anak-anak, ternyata komputernya kena, kemudian nah ini database seperti ini tersimpan nggak misalnya secara online ya, misalnya lewat Google Drive atau apa. Nah kalau ada mungkin bisa selamat, tapi kalau enggak berarti ini kan juga sekolah harus fokus menyiapkan itu. Artinya gimana nih cara mengganti semua dokumen. Yang kedua untuk level anak-anak. Ini menurut saya penting sekarang bantuan itu diberikan tidak cuma fisik, tapi ketika anak-anak itu masuk sekolah sudah ada pembagian buku gitu. Itu hal yang menurut saya menjadi penting. Baik, kita sama-sama akan lihat bagaimana proses sekolah darurat ini berjalan dan memberikan hak dasar pendidikan untuk anak-anak. Terima kasih Mbak Retno telah berdialog bersama kami.